Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Jalan yang saya abadikan melalui drone ini adalah Jalan Kemang Utara 9, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Setiap kali curah hujan tinggi, jalan ini terendam air alias banjir. Kali Mampang yang melintas di jalan ini tidak mampu lagi menampung air. Sobat Jelajah Jakarta, pria berusia 72 tahun ini bernama Pak Jody Sularto atau akrab disapa Haji Toto. Beliau warga asli Kemang Utara 9 ini yang sudah bermukim sejak tahun 1962. Menurut Pak Toto, sejak dulu daerah ini memang menjadi daerah banjir karena berada di daerah cekungan. Namun banjir dulu tentu beda dengan sekarang. Kalau dulu masih banyak sawah dan daerah resapan air, sementara sekarang sawah maupun resapan air sudah berubah menjadi pemukiman. Emang banjir, dari masih saya di situ tahun 62 aja udah banjir. Cuma nggak separah sekarang. Karena sekarang dulu itu kan belakang kelurahan semua sawah. Sawah semua tuh, sawah semua. Jadi air ke situ dulu, baru ke sini gitu. Terus sampai sana tuh sawah. Karena tempat saya main bola di situ. Dulu cepet, habisnya cepet. Air nggak ngendang sekarang, nggak genang sekarang kayak sekarang. Ya sekarang bagaimana nggak tergenang ya? Resapan udah nggak ada sama sekali. Resapan. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya dulu Kemang hendak dijadikan daerah resapan air sebelum tahun 1985. Namun hal tersebut tinggal rencana. Pemprov DKI Jakarta kala itu membiarkan Kemang menjadi daerah komersil dan membiarkan rumah-rumah besar berdiri. Baru pada tahun 2024 ini, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan berencana membuat salah satu lokasi resapan air, yakni embung di lokasi ini. Luar biasa kan? Rencana pembuatan embung yang akan dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Selatan menjadi resapan air di Kemang Utara ini disambut baik oleh Pak Toto. Ini dengan harapan sekali saya nih ya, kalau ini sesuai aja ya dengan program ini namanya cembung, tentu daleman itu daripada kali. Daleman itu daripada kali. Karena apa? Nanti air kali masuk ke situ semua. Nah gitu. Apalagi dibikin program ada pintu air gitu ya. Enggak pintu doang, tapi pintu air. Selain Pak Toto, warga yang juga sudah puluhan tahun bermukim di Kemang Utara ini, yakni Pak Umar, juga melihat positif rencana yang dijalankan Sudin SDA Jakarta Selatan membuat embung. Sebab setiap kali banjir di lokasi Kemang Utara ini, rumahnya terendam kurang lebih 1 meter. Ya, menurut saya sih ada baiknya juga Pak, ada bagusnya karena kita menghindari banjir. Selalu di sini hujan sebentar aja 1 jam aja pasar udah nggak bisa lewat Pak. Gitu. Jadi kita ada bagusnya dibikin gelembung ini untuk mencegah kebanjiran. Sedangkan rumah saya sampai dampak kena banjir Pak kalau ini. Paling dikit rumah saya itu 1 meter kerendam. Jadi saya mudah-mudahan ada ini mengurangi lah banjir, cuman nggak separah ini. Sobat Jelajah Jakarta, yang bikin Pak Umar juga gembira selain membuat embung adalah nanti juga akan ada taman bermain untuk anak-anak dan warga sekitar. Menurut Pak Umar, selama ini sulit sekali menemukan taman bermain anak-anak atau warga di wilayah Bangka. Ya sangat positif, orang-orang warga sini juga banyak positif. Yang utamakan kita ada gelembung, harus ada taman untuk bermain anak-anak aja. Sebabnya kita taman bermain di wilayah Bangka ini udah nggak ada Pak. Kita harus pergi jauh, seperti kayak ke Monas kalau mau main jogging atau apa. Minta di sini memang waktu rapat di kelurahan juga mungkin diadakan nanti. Gitu.
Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, tanah yang menjadi lokasi embung dan taman rekreasi ini merupakan milik Perumda Dharma Jaya. Dharma Jaya adalah badan usaha milik daerah atau BUMD yang bergerak dalam bidang usaha, jasa pemotongan hewan, perdagangan daging, dan ternak. Saat Jelajah Jakarta berada di lokasi yang persis di seberang pasar Warung Buncit ini, teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Selatan sedang melakukan perapihan atau land clearing. Kami dari Sudin Sumber Daya Air sedang melakukan perapian dan land clearing untuk pekerjaan pembuatan waduk di lahan milik PT Perumda Dharma Jaya di Kemang Utara 9. Untuk pekerjaan sudah mulai dari sejak kemarin ya. Kemarin kan ada perapian rumah sama bedeng-bedeng yang bekas dagang kambing. Saat ini kami sedang proses perizinan ke sisi Pancoran karena waduk ini kan dua sisi Pancoran sama sisi Mampang. Jadi kami akan kerjakan sisi Pancoran dulu. Saat ini kami sedang koordinasi sama kecamatan, sama kelurahan untuk proses masuk alatnya. Nah, rencana jika sudah diizinkan, maka akan segera kami kerjakan dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini alat berat yang beroperasi untuk menjalankan aktivitas perapihan ini sebanyak 2 unit ekskavator. Alat berat rencana 6 unit, tapi saat ini baru datang 2 dan nanti personil mungkin sekitar 3-4 orang. Sobat Jelajah Jakarta, selain teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Selatan, ada juga teman-teman dari UPS Badan Air yang turut membantu dalam pelaksanaan perapihan atau land clearing ini. Menurut Bang Bayu Hermawan selaku staf operasional UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Satpel Kecamatan Mampang Perapatan ini, aktivitas yang dilakukan teman-teman UPS Badan Air adalah kolaborasi dalam mengangkut sampah-sampah dalam aktivitas perapihan ini. Kita setiap kegiatan ada di wilayah Kecamatan Mampang, saya selaku staf operasional mewakili Bapak pimpinan saya, kita membantu saling berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Mampang. Sepertinya ada pembangunan embung yang akan diproses dan akan dijalankan untuk pembangunan embung. Sobat Jelajah Jakarta, terdapat 2 unit truk yang mengangkut sampah-sampah di lokasi yang akan dijadikan embung ini. Selain truk, juga ada 1 unit wheel loader yang berfungsi mengangkut sampah-sampah yang akan dipindahkan ke truk. Untuk pengangkutan sampahnya kita ada 1 armada shovel, ya kan, sama 2 kendaraan, dan kemarin kita udah 3 kendaraan untuk kegiatan pengangkutan sampahnya ya. Sobat Jelajah Jakarta, truk yang mengangkut sampah ini sudah pulang balik dari Mampang ke Bantar Gebang sebagai pembuangan sampah terakhir. Menurut Bang Bayu, jika ditotal jumlah tonase yang sudah diangkut oleh truk kurang lebih mencapai 8 ton. Kita untuk saat ini kita udah 2 rit, kemarin kita udah 3 kendaraan tipe kecil juga. Kayak model sekarang kita udah kegiatan pengangkutan sampah supaya minimalisir sampah-sampah yang ada di sini supaya tetap bersih dan pembangunan embung supaya berjalan. Untuk volume tonasenya itu perkiraan untuk volume tonase untuk alat kendaraan ini itu sekitar antara 8 ton. Sobat Jelajah Jakarta, target lokasi ini menjadi bersih dari sampah, yakni pada hari Sabtu ini. Bang Bayu berharap pekerjaan sampai Sabtu ini bisa berjalan dengan lancar.
Untuk masalah tagar pembersihan ini kita programkan, untuk masalah sampahnya kita programkan untuk hari Sabtu kita udah selesai. Karena harus kita memimpil-mimpil sampah-sampah kayak semacam bambu, ya kan, semacam karung-karung itu yang kita harus bersihkan supaya kegiatan di sini maksimal. Sobat Jelajah Jakarta, eksavator yang dioperasikan Bang Firda dan Bang Kaejo ini masing-masing punya tanggung jawab. Bang Kaejo tugasnya mengambil lumpur dari kali untuk meratakan di tanah yang akan dijadikan embung ini. Sementara Bang Firda membereskan bekas-bekas bambu, kayu, dan lain-lainnya untuk nantinya dimasukkan ke truk. Perhatikan deh Sobat Jelajah Jakarta apa yang diambil oleh bucket eksavator yang dioperatori oleh Bang Kaejo ini. Bukan lumpur, melainkan batu-batu besar seperti yang Anda lihat. Lalu pasir dan juga bekas urukan. Menurut warga, ketika perumahan tumbuh di Kemang ini, mereka yang membuat rumah banyak yang membuang urukan rumah ke kali. Mereka ogah membuang urukan ke lokasi lain karena harganya tentu saja mahal jika membuang di tempat lain. Padahal urukan yang dibuang di kali ini salah satu sebab Kemang banjir. Sobat Jelajah Jakarta, update mengenai lokasi yang akan dibuat embung di Jalan Kemang Utara 9 ini akan terus saya infokan sampai nanti menjadi embung yang keren dan tentu saja berfungsi sebagai lokasi parkir air. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.